Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya, mata kuliah Metodologi Penelitian, kelompok 42, akan mempresentasikan tentang sistem rekomendasi musik berdasarkan emosi melalui BPM. Lanjut. Yang beranggotakan saya sendiri, Firly Putri Sandita dengan NIM 2305 1204169. Lalu ada Almeira Fatasya Habibah dengan NIM 2305 1204176. Lalu ada Syahwan Eksa Jayadi dengan NIM 2305 1204260. Dengan dosen pembimbing Ibu Yuni. Nah, di sini latar belakang pada proposal yang kami bikin. Yang pertama, musik berperan besar dalam mempengaruhi dan mempresentasikan emosi manusia. Yang kedua, banyak pengguna ingin mendengarkan musik yang sesuai dengan suasana hati mereka. Lalu BPM dapat menjadi indikator tempo yang berkaitan dengan emosi, dan penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem rekomendasi musik berdasarkan BPM untuk mencocokkan musik dengan emosi pengguna. Lalu pada bagian rumusan masalah, yang pertama, bagaimana cara mengklasifikasikan emosi berdasarkan nilai BPM? Lalu, bagaimana sistem dapat merekomendasikan lagu yang sesuai dengan emosi pengguna? Nah, tujuan penelitian ini mengembangkan metode klasifikasi emosi pengguna berdasarkan data detak jantung secara real-time, merancang sistem rekomendasi musik yang mampu menyesuaikan genre, tempo, atau klasifikasi atau karakteristik lagu berdasarkan hasil klasifikasi emosi pengguna, dan mengevaluasi kinerja dan efektivitas sistem rekomendasi musik berbasis emosi terhadap tingkat kepuasan pengguna dalam konteks personalisasi musik. Manfaat penelitiannya di sini ada di bidang akademis, yaitu menambah referensi penelitian di bidang sistem rekomendasi dan pengolahan data musik. Lalu manfaat praktisnya membantu pengguna menemukan lagu yang sesuai dengan suasana hati mereka. Nah, pada bagian tinjauan pustaka di sini ada emosi dan musik. Emosi dan musik adalah hubungan antara musik dan emosi, telah lama menjadi fokus penelitian multidisipliner. Musik mampu mempengaruhi kondisi psikologis pengguna melalui tempo, harmoni, dan dinamika. Lalu BPM merupakan indikator kuantitatif tempo musik yang berperan penting dalam transmisi emosi. BPM tinggi yaitu di atas 120, energinya semangat dan kegembiraan. Lalu BPM rendah di bawah 60, dengan tenang, relaksasi, atau melankolis. Lalu ada sistem rekomendasi musik. Sistem rekomendasi musik memainkan peran penting dalam meningkatkan pengalaman pengguna dengan membantu mereka menemukan musik yang relevan berdasarkan berbagai faktor seperti genre, tempo, dan suasana hati. Lalu ada framework dan teknologi dalam pengembangan sistem rekomendasi musik berbasis emosi melalui BPM. Berbagai framework dan teknologi digunakan untuk memproses data dan membangun algoritma rekomendasi yang efektif. Selanjutnya adalah bab metodologi penelitian. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian dan pengembangan atau research and development yang mengadopsi pendekatan kuantitatif dan eksperimen. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan sistem rekomendasi musik yang berbasis data. Lalu metode pengumpulan datanya, yang pertama, database lagu. Data lagu akan diperoleh dari Spotify dengan mengambil data BPM, valensi, energi, judul lagu, artis, dan juga ID lagu. Lalu survei pengguna mengumpulkan data tentang persepsi emosional pengguna terhadap lagu-lagu dengan BPM tertentu bertujuan untuk memvalidasi hubungan antara BPM dan emosi. Lalu metode pengolahan data dan analisis. Metode pengolahan data
Metode pengolahan dan analisis data yang akan digunakan dan dipakai antara lain adalah yang pertama, preprocessing data. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pembersihan data. Data yang diperoleh dari Spotify Web API seringkali mengalami ketidakkonsistenan, duplikasi, atau nilai yang hilang pada atribut-atribut penting seperti tempo, valensi, atau energi. Lalu yang kedua, standarisasi format. Setiap atribut numerik seperti tempo, valensi, dan energi akan dikonversikan menjadi format numerik yang konsisten dan akan disesuaikan skalanya jika diperlukan. Lalu ketiga, pengelompokan berdasarkan BPM. Lagu-lagu akan dikelompokkan berdasarkan rentang BPM tertentu yang dihubungkan dengan emosi yang diasosiasikan. Contohnya, rentang kurang dari 60 BPM menunjukkan emosi dominan sedih. 60-90 BPM menunjukkan emosi dominan tenang. 90-120 BPM menunjukkan emosi dominan bahagia. Lalu lebih dari 120 BPM menunjukkan emosi dominan semangat. Lalu, ada analisis klasifikasi. Setelah data diproses, langkah berikutnya adalah membangun model klasifikasi yang mampu memprediksi lagu berdasarkan atribut numerik seperti tempo, valensi, dan energi. Untuk mencapai hal ini, kami akan menggunakan pendekatan pembelajaran mesin dengan metode klasifikasi terawasi dengan fokus pada 3 algoritma utama, yaitu Generalized Network, Decision Tree, dan Support Vector Machine. Lalu untuk evaluasi model, evaluasi sangat penting untuk menentukan sejauh mana model mampu mengklasifikasikan emosi dari sebuah lagu berdasarkan fitur-fiturnya. Beberapa metode evaluasi yang akan diterapkan antara lain adalah confusion matrix, akurasi, presisi, dan recall. Kemudian selanjutnya adalah perancangan sistem. Arsitektur sistemnya terdiri dari model input emosi, pemetaan BPM, dan modul lagu rekomendasi. Lalu untuk alur prosesnya, yang pertama pengguna memilih emosi, lalu sistem mengkonversi emosi ke rentang BPM, lalu sistem mencari lagu dengan BPM yang sesuai, dan yang terakhir lagu direkomendasikan kepada pengguna. Untuk ERD-nya sendiri melibatkan table user, songs, emotions, dan recommendation. Selanjutnya, perangkat dan tools yang digunakan. Yang pertama ada laptop atau PC. Yang kedua, Visual Studio Code. Menggunakan bahasa Python dengan library antara lain. Yang pertama, Spotify API untuk mengambil data lagu, BPM, valensi, dan energi. Kedua, ada Pandas untuk manajemen dan manipulasi dataset. Yang ketiga, ada NumPy untuk perhitungan matematis dan array numerik. Yang keempat ada scikit-learn untuk mengklasifikasi dan evaluasi model. Yang kelima ada matplotlib untuk visualisasi data, confusion matrix, dan distribusi BPM. Selanjutnya ada CSV atau file Excel sebagai bentuk penyimpanan sementara hasil dari API Spotify. Yang keempat ada Lucid Chart untuk membuat flowchart dan diagram sistem. Selanjutnya ada timeline. Timeline kita dimulai dari bulan April sampai Agustus 2025. Pada bulan April kegiatannya adalah penyusunan proposal dan studi literatur dan tinjauan pustaka. Pada Mei, studi literatur dan tinjauan pustaka, lalu ada perancangan sistem dan pengumpulan data. Bulan Juni, kegiatannya adalah perancangan sistem dan pengumpulan data, dan juga implementasi sistem
rekomendasi berbasis emosi. Pada bulan Juli, implementasi sistem rekomendasi berbasis emosi, dan juga pengujian dan evaluasi sistem, dan juga analisis hasil dan pembahasan. Pada bulan Agustus, kegiatannya adalah analisis hasil dan pembahasan, penyusunan laporan akhir, dan juga revisi dan finalisasi laporan penelitian. Selanjutnya ada anggaran penelitian. Untuk anggaran infrastruktur dan teknologi, di sini 40%. Kebutuhannya yang pertama adalah hosting premium dan cloud storage. Estimasi harga 600.000. Ini untuk deploy sistem dan penyimpanan file audio atau metadata. Kebutuhan kedua ada domain profesional. Estimasi harga 200.000 untuk akses sistem lebih kredibel dan siap demo. Kebutuhan ketiga ada laptop sewa. Estimasi harga 1 juta. Opsi jika pengolahan data butuh spesifikasi tinggi. Kebutuhan keempat ada software atau tools. Estimasi harga 500.000. Misalnya FL Studio, plugin analisis BPM, dan API musik. Anggaran yang kedua ada data dan sumber daya. Ini membutuhkan 25% dari total anggaran. Kebutuhan yang pertama adalah pembelian dataset musik resmi, estimasi harga 500.000, dataset metadata BPM, genre, dan emosi. Kebutuhan yang kedua ada akses jurnal atau e-book premium, estimasi harga 500.000 untuk teori machine learning dan audio mining. Kebutuhan yang ketiga ada biaya lisensi atau akses API musik. Estimasi harga 1 juta, seperti Spotify API, Last.fm, atau Deezer API. Anggaran penelitian yang kedua ada operasional sistem, di sini 20%. Kebutuhan yang pertama konsumsi dan koordinasi tim, estimasi harga 400.000. Ini 4 sampai 5 kali pertemuan tim intensif. Kebutuhan yang kedua transportasi ke lokasi pengujian, estimasi harga 600.000 untuk uji coba langsung dan dokumentasi. Kebutuhan yang ketiga honor narasumber atau validator, estimasi harga 600.000 jika mengundang dosen atau pakar untuk validasi sistem. Anggaran penelitian yang selanjutnya ada pelaporan dan dokumentasi. Kebutuhan yang pertama ada cetak dan penjilitan laporan, estimasi harga 200.000, keterangannya 3 eksemplar. Kebutuhan yang kedua desain UI UX profesional, estimasi harga 500.000 untuk membeli template atau sewa freelancer. Kebutuhan yang ketiga ada dokumentasi video atau demo sistem, estimasi harga 400.000 untuk keperluan presentasi atau portofolio. Jadi jika kita total ada anggaran infrastruktur dan teknologi totalnya 2.300.000, data dan sumber daya totalnya 2 juta, operasional tim totalnya 1.600.000, pelaporan dan dokumentasi totalnya 1.100.000. Dengan total anggarannya di sini 7 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.